Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Darmawati Istiqom MIkom selaku dosen pengampu mata kuliah programming radio, dan yang kami hormati juga teman-teman yang menonton video presentasi kami ini, terkhusus untuk teman-teman kelas Broadcasting Day 2019. Adapun tema makalah yang akan kami paparkan selama presentasi ini yaitu evaluasi sebuah program acara radio. Dengan poin-poin pembahasan, yang pertama, pengertian program siaran, yang kedua, model evaluasi acara radio, yang ketiga, evaluasi sebuah program acara radio, dan yang terakhir, keberhasilan program. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Safitri Miftahunisa, sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini, Gilang Ramadan sebagai penyaji 1 dan Syamsurizal sebagai penyaji 2. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Gilang Ramadan untuk memaparkan poin A dan B, yaitu tentang pengertian program siaran dan model evaluasi acara radio. Kepada Gilang, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian program siaran. Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan, sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang digerakkan, atau dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Program siaran telah menempati masing-masing slot waktu yang telah diatur oleh kru atau staf sebuah program tersebut, mulai dari beberapa lama durasi yang akan diudarakan, siapa membawa program siarannya, hingga keseluruhannya sudah diatur. Apakah itu jenisnya religi musik, berita, atau edukasi. Slot waktu masing-masing program telah dirancang sesuai dengan tema program, atau dalam kurung programming, program telah dirancang sesuai dengan tema program, sehingga ini akan program siaran yang bagus. Pasti di belakangnya ada orang-orang yang telah belajar untuk mengukur selera atau cita rasa publik melalui penelitian untuk mengetahui kebiasaan orang menonton televisi atau mendengarkan siaran radio. Karena seseorang perencana program yang baik selalu mempertimbangkan bagaimana agar program itu digemari oleh publik. Biasanya, jadwal program sudah dirancang untuk 1 bulan, bahkan 6 bulan ke depan. Hal ini dikarenakan ketatnya persaingan untuk mendapatkan iklan dan proses memasarkan produk baik di radio maupun televisi. Jika memasarkan produk di televisi harus melalui proses yang sangat panjang. Dari program siaran yang nantinya akan disiarkan kepada masyarakat, memerlukan sebuah evaluasi untuk menghasilkan program siaran yang baik dan untuk memiliki keseluruhan program siaran yang baik, untuk memiliki keseluruhan program siaran yang dapat dinikmati oleh target setiap acara, di mana pendengar dapat mendengar isi siaran. Biasanya yang evaluasi dilakukan setahun sekali, bahkan ada yang 6 bulan sekali, dengan jelas dan nyaman. Musik atau lagu yang diputarkan pun harus yang disukai oleh pendengarnya. Kita ambil contoh musik direktor, perlu melihat musik apa yang disukai oleh pendengar. Hal ini tidak dapat diajukan oleh musik direktor sendiri. Siaran radio memiliki program yang terdiri dari program harian atau daily regular dan program mingguan atau weekly program. Seperti namanya, program harian disiarkan setiap hari dengan jam-jam yang telah dijadwalkan. Begitupun dengan program mingguan yang hanya disiarkan seminggu sekali, yang biasanya disiarkan pada malam atau pagi hari. Ketika program siaran telah diproduksi, maka akan ada eksekusi program, di mana kegiatan ini menayangkan program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh kru atau staf. Bagian program harus menganalisis dan memilah-milah setiap bagian waktu siaran untuk mendapatkan berbagai audiens yang diinginkan, karena jam berbeda akan mendapatkan audiens yang berbeda pula. Saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu model evaluasi acara radio. Ada 2 aspek yang menjadi letak keberhasilan radio dan siarannya, yaitu jangkauan siaran yang makin mendekati keseluruhan kawasan hunian dan apa yang dirasakan oleh penerima siaran seperti dampak positifnya. Sebuah acara juga akan menggapai keberhasilan jika dilakukannya sebuah evaluasi terhadap siaran tersebut. Dalam bahasa evaluasi,
Radio komersial menggunakan tolak ukur rating atau diukur secara kuantitatif, dan ada juga yang menggunakan tolak ukur kualitatif dan melihat pada aspek sosiologis dan dampak akhir dari siaran tersebut. Manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, dan evaluation merupakan bagian dari evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh program acara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan. Planning unsur yang penting dan fundamental dalam manajemen karena semua yang akan dilakukan harus lebih dahulu kita rencanakan. Langkah pertama dalam planning radio adalah memilih sasaran audiens yang akan mendengarkan siaran, tujuan dilakukannya siaran, penyiaran siapa, dan masih banyak lagi. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang kedua, tentu kita harus melakukan pengelompokan orang-orang, tugas-tugas, wewenangnya, dan keahliannya, sehingga tercipta organisasi yang dapat digerakkan sebagai sebuah persatuan yang utuh dalam mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Actuating adalah teknik dan metode mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya. Actuating memerlukan pembinaan komunikasi, motivasi, dan fasilitas sebagai pendukung pergerakan sebuah program siaran. Dan yang keempat ada controlling atau pengawasan. Controlling dilakukan untuk merencanakan sistem informasi feedback dan menentukan atau mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif. Lanjut kepada evaluasi. Definisi dari evaluasi itu adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan sebagai pengembangan sebuah program siaran terhadap keberhasilan dan kekurangannya. Diperlukanlah sebuah evaluasi karena keberhasilan program siaran tidak lepas dari beberapa banyaknya audiens yang mendengarkan siaran stasiun radio tersebut. Oleh sebab itu, evaluasi program selalu dilakukan oleh semua stasiun televisi maupun radio untuk memperbarui program acaranya agar pendengar merasa puas dengan mendengarkan acara yang ditayangkan di stasiun radio. Evaluasi program acara yang biasanya sering dilakukan oleh para staf atau anggota kru radio seperti memperbarui format siaran, mencari tema atau topik terkini dan aktual. Mengevaluasi penyiaran, apakah masih banyak diminati audiens radio, mencari narasumber yang akan kompeten yang cocok dengan tema yang telah menjadi jadwal siaran. Dan yang terakhir, jadwal siaran. Karena berbeda jadwal, berbeda pula audiensnya. Dan biasanya evaluasi dilakukan setahun sekali, bahkan ada yang 6 bulan sekali. Evaluasi dan monitoring program siaran harus berawal dari rumusan apa saja tujuan dari kerjasama yang dijalan di antara para pihak. Dan semestinya setiap tahun memang ada pembaruan, sehingga beberapa pemikiran rekomendasi yang muncul dari gagasan para kru akan dievaluasi dan dimonitoring. Untuk evaluasi sebuah produksi program siaran dipimpin oleh produser, dihadiri oleh seluruh kru produksi. Evaluasi dilakukan meliputi kelemahan materi atau isi program acara, kelemahan teknis sarana dan prasarana. Evaluasi dilakukan dengan melalui laporan tertulis dari produser atau presenter tentang kendala yang dihadapi selama siaran, dan juga feedback pendengar saat acara berlangsung, atau bisa melalui software programming hingga mengadakan diskusi terbatas dan terarah. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Syamsul Rizal. Kepada Syamsul Rizal saya persilahkan untuk memaparkan poin C dan D, yaitu tentang evaluasi sebuah program acara radio dan keberhasilan program. Baik, terima kasih kepada moderator. Syamsul Rizal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gilang Ramadan yang sebelumnya telah memaparkan materi A dan B. Dan selanjutnya di sini ada C, evaluasi sebuah program acara radio. Untuk mengetahui seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oleh stasiun penyiaran, departemen dan karyawan, maka harus dilakukan sebuah evaluasi. Kegiatan evaluasi memungkinkan manajer umum membandingkan kinerja sebenarnya dengan kinerja yang direncanakan. Jika kedua kinerja tersebut tidak sama, maka oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah perbaikan pada program tersebut. Evaluasi yang harus dilakukan berdasarkan hasil kerja atau kinerja yang dapat diukur agar fungsi pengawasan dan berjalan secara efektif, misalnya jumlah dan komposisi audiens yang menonton atau mendengarkan program stasiun penyiaran bersangkutan dapat diukur dan diketahui melalui
laporan riset rating. Jika jumlah audiens yang tertarik dan mengikuti program acara lebih rendah dari yang ditargetkan, maka proses pengawasan mencakup kegiatan pengenalan terhadap masalah tersebut dan memberikan pengarahan untuk dilakukan diskusi agar mendapatkan solusi. Lalu hasil dari diskusi berupa perubahan rencana, misalnya revisi yang lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya, atau tindakan lain yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target semula. Penulis akan mengambil contoh dan radio kampus Sultan Syarif Qasim Riau yang biasanya dikenal dengan Suska FM. Di sini penulis diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu kru Suska FM, yaitu Kakak Rabiatul Adawiyah. Di sini penulis melakukan wawancara via WhatsApp untuk menanyakan bagaimana evaluasi mereka terhadap program acara yang ada di Suska FM dan apa saja program acaranya. Di sini penulis berterima kasih kepada Kak Rabiatul Adawiyah dan terkhusus Radio Suska FM yang telah mengizinkan penulis untuk mewawancarai dan mengetahui bagaimana cara mereka mengevaluasi programnya setiap tahun agar tetap dicintai oleh pendengar yang pastinya. Di Suska FM sendiri memiliki 11 program acara yang sangat beragam, dan Senin sampai Sabtu program acara diudarakan secara sistematik. Suska FM juga memiliki program terkhusus di hari Sabtu. Adapun program acara yang dimiliki oleh Suska FM yaitu Senin sampai Jumat, yaitu Suska in the Morning, yang kedua Syahdu, dan yang ketiga Obsesif, dan yang keempat Suska Update, dan yang kelima The Halik, dan yang keenam Mitos atau Fakta, dan yang ketujuh Afternoon Show. Dan kemudian di hari Sabtu In Indonesia Weekend Favors, asal usul Sound of Your Day. Untuk evaluasi 11 program ini biasanya dilakukan setahun atau 2 tahun sekali, sesuai dengan kesepakatan kru program tersebut. Evaluasi dilakukan dengan meminta ide-ide pada kru-kru untuk mencetuskan program yang diinginkan, memperbarui, lalu mereka mengadakan rapat dengan para senior, juga kepala labor Suska FM, yaitu Dewi Sukarti. Setelah itu baru dirampungkan mengenai program yang ingin diperbarui oleh Suska FM, dan 11 program yang penulis sebutkan tadi merupakan program yang baru dievaluasi oleh para kru Suska FM. Setiap program acara pasti memiliki kendala atau kesulitan, dan kendala inilah yang akan terus dilakukan evaluasi oleh para kru agar para pendengar tetap nyaman dan tetap mendengarkan Suska FM. Dan kemudian di sini ada poin D, keberhasilan program. Sebagai seorang programmer harus menentukan apa yang akan digunakan sebagai senjata untuk menarik audiens. Dengan kata lain, apa daya tarik yang ingin digunakan menentukan apakah audiens menyukai program petualangan, komedi, atau cerita yang lebih serius. Jika hal ini sudah ditentukan oleh audiens, maka terhadap selanjutnya menentukan hal-hal harus dimasukkan ke dalam program bersangkutan sesuai dengan target dan jenis daya tarik yang dilakukannya. Kemudian di sini tentu saja hal ini tidak sederhana memasukkan masing-masing elemen kualitas itu ke dalam program, dan kemudian program itu bisa berhasil, karena ini harus dapat keterampilan dan seni tertentu yang dapat menghubungkan semua elemen itu. Namun demikian, semua program sukses memiliki elemen-elemen yang mencakup konflik, durasi, kesukaan, konsistensi, energi, timing, dan tren. Keberhasilan sebuah program pasti tidak lepas dari promosi program kepada para audiens dengan memasangkan iklan yang bertujuan untuk menarik minat audiens atau mendengarkan atau menonton, dan promosi bertujuan juga untuk mendukung program acara kita. Melalui promosi ini, media penyiaran atau program berusaha untuk membujuk halayak untuk tetap mengikuti program-program yang disiarkan, dan sekaligus membujuk pemasang iklan untuk membeli pemasangan iklan waktu yang tersedia dalam program siaran. Promosi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, media penyiaran membentuk khusus bagian
yang menangani promosi. Selain melakukan promosi program siaran, setiap program harus memiliki daya tarik tersendiri di hati audiensnya. Karena hal ini akan menahan audiens untuk tidak mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang lain, apalagi kepada program acara yang lain, dan sepantasnya program memiliki ide cerita yang tidak ditonton, yang membuat audiensnya bingung, dan tim kreatif harus memiliki kemampuan untuk membangunkan skrip. Untuk acara talk show, mempertahankan energi sangat penting dalam setiap pertimbangan. Jika penyiaran tidak semangat, maka akan membuat pendengar bosan dan merasa enggan mendengarkan program yang disiarkan. Dengan mengikuti langkah-langkah dan tetap melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap program acara dan tetap mengikuti tren yang diinginkan oleh audiens, maka bisa menjadi acuan sebuah program disiarkan akan berhasil. Baik, terima kasih. Dari penjelasan para penyaji, saya dapat menarik kesimpulan bahwa program adalah bagian dari siaran radio maupun siaran televisi. Dan biasanya program memiliki jadwal yang telah dirancang untuk 1 minggu siaran hingga 1 bulan ke depan. Menjadikan program siaran sebagai program publik, maka produser wajib melakukan sebuah evaluasi terhadap program acara atau program siaran. Karena evaluasi dilakukan untuk merencanakan, memperoleh, dan untuk penilaian terhadap kinerja program siaran tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan hasil siaran, maka ditentukan oleh evaluasi yang dilakukan. Oke, baiklah. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami, boleh langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti pertanyaan teman-teman akan kami jawab. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Pesan untuk teman-teman semua, stay safe, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.